Sekarang lanjut ke pemanasan global. Jadi habis efek rumah kaca ada juga pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global itu istilah digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer secara bertahap. Jadi semenjak adanya kayak polusi udara dan lain-lain yang tadi Bude bilang ongkap, nah itu membuat pemanasan global. Nah ini, aktivitas manusia selalu menghasilkan berbagai zat sisa buangan yang salah satunya berupa gas. Sebagian besar orang berpikir bahwa atmosfer dapat menyerap gas-gas buangan tersebut secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Akan tetapi, saat ini diketahui bahwa banyaknya gas-gas buangan tersebut dapat menyebabkan perubahan mendasar di atmosfer dan juga kondisi kehidupan di bumi. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil. Jadi BBM sekarang, Pertamax bla 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 itu dari fosil. Fosil itu apa sih? Fosil itu kayak tulang-tulang makhluk hidup lain yang hidup sekitar 1 juta tahun yang lalu atau 1.000 tahun yang lalu yang kependam di bumi dan menghasilkan minyak. Nah, itu namanya fosil. Terus penebangan dan pembakaran hutan untuk pengalihfungsian menjadi lahan pertanian. Nah, ini kan hal yang buruk ya penebangan itu. Terus pemukiman dan industri akan menyumbangkan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Tadi kan ada di rumah kaca. Rumah kaca itu ada gas apa aja tadi? Di sini udah disebutin. Tadi di rumah kaca itu mengandung siklus air, karbon dioksida, dan metana. Nah, aktivitas manusia yang ini tadi menimbulkan banyak gas karbon dioksida. Tadi kan dijelasin kalau di rumah kaca banyak mengandung gas-gas rumah kaca itu tadi, maka menyebabkan bumi menjadi lebih panas atau meningkat suhunya. Nah, ini orang-orang di buminya malah ikut nyumbangin karbon dioksida, berarti kan nambahin gas di rumah kaca. Akibatnya bumi menjadi meningkat suhunya. Nah, ini lebih dari beberapa periode, karbon dioksida di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida ini akan memengaruhi kadar panas di bumi. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi direfleksikan kembali ke angkasa. Meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer itu sudah terjadi selama 150 tahun terakhir, membuat para ilmuwan prihatin karena hal tersebut berkaitan erat dengan meningkatnya suhu global di bumi. Jadi kan meningkat suhunya bumi karena orang-orang ikut memberikan banyak karbon dioksida ke buminya. Jadi kayak tambah lebih panas lagi gitu. Lebih dari 1 abad, ilmuwan telah mempelajari bagaimana gas-gas rumah kaca menghangatkan bumi dan bagaimana pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi terhadap pemanasan suhu bumi. Sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa pemanasan global telah dimulai dan akan meningkat cepat di abad ini. Iya, orang sekarang aja kan banyak kayak eh, maksudnya sekarang kan Surabaya dulu zamannya kakek nenek kita kan pasti lebih sepi Mbak daripada sekarang. Sekarang banyak orang bernafas menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida. Berarti kan semakin banyak orang semakin banyak juga karbon dioksida yang dikeluarkan. Jadi kayak gitu. Terus apa aja penyebab pemanasan global? Segala bentuk aktivitas manusia selalu berdampak bagi lingkungan, baik itu membawa dampak positif maupun negatif. Begitu pula dengan kondisi atmosfer yang mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Nah, pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan dapat meningkatkan kadar karbon dioksida di atmosfer. Karena karbon dioksida adalah salah satu gas rumah kaca, maka meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer berkontribusi terjadinya pemanasan suhu global. Oleh karena itu, setiap tahun kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer itu harus terus-menerus meningkat. Harusnya kan menurun biar bumi nggak terlalu panas. Nah, ini beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pertama, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik.
Terus karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi ini, minyak, bensin. Emisi metana dari hewan, lahar pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Ini kamu harus dicatat ya, pokoknya ini faktor-faktornya. Terus adanya penggunaan gas CFC dalam kulkas itu kan, itu juga ngarai karbon dioksidanya itu banyak. Terus apa aja dampak dari pemanasan global itu? Nah ini yang pertama kan tadi udah tak jelasin, pasti suhu bumi meningkat karena gas-gas rumah kaca juga bertambah di bumi. Bumi juga ikut menghasilkan gas-gas rumah kaca dari aktivitas manusia. Terus yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Jadi curah hujannya berubah-ubah karena eh, adanya suhu yang kayak gitu, adanya aktivitas manusia yang memproduksi banyak gas-gas rumah kaca. Terus mencairnya gletser. Gletser ini kayak es gitu loh Mbak, yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Jadi kalau kayak mau gini, misal es itu kan terbuat dari air yang membeku. Kalau es mbok cairno berarti kan dia akan menjadi air lagi. Nah, gletser itu es. Gletser itu biasanya es yang ada di laut. Kalau suhu bumi panas, esnya otomatis kan meleleh. Meleleh itu menyebabkan airnya lebih banyak karena esnya berubah jadi air kayak gitu. Ini contoh gletser. Nah, peningkatan dan mengakibatkan penggenangan air alias bisa jadi banjir, tsunami gitu. Terus hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk populasi terumbu karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Nah, terus kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian, peningkatan suhu dapat menyebabkan punahnya lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies makin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Kegagalan panen. Menurut penelitian, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam waktu 100 tahun. Penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon itu apa? Lapisan atmosfer yang berada di dalam stratosfer. Dia itu sekitar 17 kilo sampai 25 kilo di atas permukaan bumi. Lapisan ozon itu melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar UV. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui lapisan ozon mengalami penipisan sejak tahun 1970. Nah, ini usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global. Pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar lainnya. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Jadi nih kalau kayak ini ojo muter-muter ngentekno bensin. Jadi kan kalau kita hemat bensin terus bilangin orang yang lain hemat bensin, bisa jadi pembakaran bahan bakar fosil itu nggak terjadi segini banyaknya, jadi suhu bumi bisa turun gitu. Terus mengurangi deforestation atau pembakaran hutan, terus mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC kayak kulkas, itu cocok ganti kulkas gitu. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Ini tinggal kegiatan-kegiatannya. Untuk bab efek rumah kaca sama pemanasan global cuma sampai situ, Mbak. Terus nanti kita beralih ke lapisan bumi.